Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, melihat dia seseorang posting tentang seorang cewek yang menuntut pertanggungjawaban dari sang pacar dikarenakan dia hamil, dan seperti biasa si lelaki melakukan pengelakan dari yang katanya ragu itu adalah anak dia, atau yang menuduh si cewek itu selingkuh dan mempunyai boyfriend atau teman laki-laki yang lain. Ya pokoknya segala macam cara untuk melakukan penolakan pada si wanita itu. Teman-teman, untuk para perempuan ya, terutama ya untuk saya juga gitu. Di sini saya bukannya mau menasehati teman-teman semua, tetapi di sini juga saya menasehati diri saya sendiri ya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Dan sebelumnya saya meminta maaf jika dari video ini dan kata-kata ini ada banyak menyinggung kepada teman-teman semua yang ada di yang maksudnya yang bekerja di Singapura ini dan mempunyai boyfriend di sini. Silahkan saja, tidak melarang. Tetapi ya di sini saya juga ya ingin menjaga diri saya sendiri gitu dengan nasihat ini. Jadi ya teman-teman, tidak ada yang bisa menghentikan kita mempunyai pacar di sini. Tetapi kita juga harus pandai menjaga diri dan juga waspada. Karena apa? Karena dalam setiap hubungan itu yang akan menjadi korban terberat adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri sebagai seorang wanita. Kenapa? Ya karena salah proteksi wanita itu bisa hamil. Nah, takutnya di sini seperti yang teman-teman tahu gitu kan. Banyak juga ya kejadian di sini. Di sini rata-rata mempunyai pacar atau mempunyai boyfriend itu bukan semata-mata ya kenalan, berjalan-jalan, makan, minum gitu, nonton bioskop, enggak. Kebanyakan enggak begitu kan. Jadi kan ya seperti yang teman-teman tahu lah, di sini mempunyai boyfriend itu ya kebanyakan hanya untuk sama-sama mengisi kekosongan dan mungkin juga untuk memenuhi hasrat atau kebutuhan batiniah. Iya kan? Nah, untuk hal ini saya banyak-banyak minta maaf kalau memang ada yang tersinggung, tetapi seperti yang saya bilang, ini bukan nasihat untuk teman-teman semua, tetapi ini juga nasihat untuk saya pribadi gitu kan. Jadi, sebelum saya bertindak, jadi saya harus mengingat nasihat ini untuk diri saya. Jadi begini teman-teman, dalam setiap hubungan itu wanita akan menjadi korban terberat karena wanita bisa hamil jika salah proteksi. Sedangkan laki-laki dia mau punyai banyak pacar gitu atau mau ngecrat sana ngecrot sini, laki-laki nggak bisa hamil. Sedangkan kita kalau hamil di sini, kalau bunting gitu ya siap-siap kehilangan pekerjaan. Itu jika bos tahu. Atau kita mau melakukan aborsi setelah kita mengetahui kalau kita hamil. Ya jika mau menanggung dosa ya silahkan saja ya. Nah, itu pun kalau misalnya melakukan aborsinya sukses dan tidak terkena komplikasi gitu. Terus kalau misalnya melakukan aborsi dan kena komplikasi, terus gagal atau kayak gitu, terus kita berakhir di rumah sakit, itu mau kayak gimana? Kita di sini sesama pendatang, kerja ikut orang, kita ketemu dan kenal pasangan di sini atau pacar atau boyfriend sama saja.
itu juga cuman sebatas jaringan kita kenal saja kan. Misalnya kita kenal karena FB atau karena kita off day gitu, ketemu di jalan, itu kan hanya sekedar kenal. Jadi gak usah kita itu menyerahkan segalanya sama dia gitu. Ya untuk happy-happy aja curhat ya silahkan. Tapi kan rata-rata kan namanya laki-laki juga gak mau kan. Misalnya cuman diajak ngobrol atau diajak makan doang, si perempuan itu kan laki-laki juga gak mau ngeluarin duit cuma karena oh dia suka, saya suka sama dia gitu, terus dia mau ngeluarin duit buat ngajak makan atau apa dan lain sebagainya. Gak bakalan cuman gitu-gitu aja. Pastinya si laki-laki juga ada maunya, ya kan? Nah jadi yang pasti hanya sedikit dari kita yang tahu di mana boyfriend atau teman kita, maksudnya pacar kita gitu, tinggal atau kerja. Ya teman ya relatif juga ya, hanya segelintir gitu. Misalnya dari teman kita yang biasa kita nongkrong bareng, dia tahu maksudnya dia tahu pacar saya itu kerjanya di mana, terus tempat nongkrongnya di mana, temannya siapa aja, kayak gitu. Itu juga hanya sebagian kan, gak semua orang tahu. Sedangkan dia juga seorang pendatang, ya kalau seorang pendatang, meskipun itu mau yang pacaran sama Singaporean juga kan, kita belum tentu tahu dia itu tinggal di mana, kayak gitu kan. Dan terus saya juga pernah gitu kan mengingat seorang teman bercerita bahwa dia mempunyai boyfriend atau pacar di sini yang main tangan, dan si perempuan itu nggak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya nggak bisa melakukan apa, jadi dia itu nggak bisa ngelawan gitu. Jadi waktu si boyfriendnya itu main tangan, misalnya lagi marah kayak gitu, terus main tangan tiba-tiba nampar, nah si perempuannya itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuman pasrah aja gitu, kayak pasrah aja atau nangis kayak gitu. Kenapa dia cuman diem aja? Teman-teman, kamu yang misalnya kamu masih ingat sama keluarga gitu kan, kalian itu gak mungkin dan gak bakalan mungkin membiarkan atau melihat teman kalian sampai berada di jalur yang salah. Pasti kalian juga akan mengingatkan. Dan untuk si teman ini yang hanya diam saja ketika dia diperlakukan kasar gitu sama pacarnya, kenapa dia hanya diam? Ya itulah namanya bucin. Dia itu sedang jatuh cinta. Jangankan di sini gitu, di negeri orang gitu kan, di Indonesia aja banyak yang begitu. Kalau emang udah bucin, kita itu jangankan diperlakukan kasar kayak gitu kan, kita mau dibodoh-bodohin, mau ditolol-tololin, kadang dinasihatin orang itu nggak bisa. Namanya bucin, nggak masuk. Orang mau nasihatin apa juga nggak masuk. Tapi ya, yang perlu kalian tahu, cowok kalau sudah main tangan gitu jangan dikasih lembek. Untuk teman-teman yang melihat, misalnya saya ngelihat teman saya kayak gitu, saya mau laporin polisi nggak apa-apa, nggak ada bukti, ya suruh lihat hasil hasil kekerasannya dia di badannya dia kayak gimana. Kalau misalnya teman kitanya itu, misalnya kita ngajak dia, ayo lapor polisi, terus dianya bilang jangan, nggak mau, nanti bermasalah ini tuh, ya itu dia udah bucin. Yang penting kita sudah mengingatkan dia agar ya menjaga dirinya. Please ya, jangan karena cinta gitu diem aja dianiaya. Orang tua kita aja gak pernah melakukan kekerasan sama kita, masa kita mau diem aja gitu digituin sama seseorang gitu. Apalagi ini hanya baru pacar gitu. Pacar di sini loh, di sini jarang seorang berhubungan terus sampai menuju ikatan yang halal, itu jarang. Ya ada sih, ada kayak teman saya juga ada di Punggol, dia dulunya kerja bareng sama saya di Keppel Caribbean. Sekarang dia mendapatkan orang sini, orang Singapura, dan dia nikah. Itu jarang. Ya ada sebagian yang kayak gitu tuh, tapi jarang banget. Dan terus ya, kita lanjutkan yang tadi. Jika pada akhirnya
kata hamil itu keluar dari mulut si perempuan, ya sudah ya, buat si mbak-mbaknya itu selesaikan secara dewasa. Nggak usah nge-tag di FB atau bikin video TikTok kayak gitu, nge-tag si cowoknya biar tanggung jawab, meminta pertanggungjawabannya. Mbak, fix ya, kalau emang dia lelaki dewasa, dia itu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Apalagi ya dia juga tahu kan, ini dirantau orang gitu. Kalau emang mau bikin masalah kayak gitu, ya jangan sampai ya jangan sampai dipublikasikan lah kayak gitu. Karena yang ada gitu, orang nantinya semua akan tahu, dan nanti akan banyak orang yang menghina kamu, bukan malah mendapat dukungan, meminta pertanggungjawaban si laki-laki, tapi nanti kebanyakan orang itu mengejek, menjudge karena kamu itu seseorang yang bodoh gitu. Ini sosial media, ajang tipu-tipu banyak di sini ya. Yang katanya prihatin itu belum tentu tulus gitu. Mungkin mereka akan bersorak atas derita kamu. Tetapi kembali lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Kalau memang kalian bisa menerima konsekuensinya, silahkan aja berkoar-koar di media sosial gitu tentang apa yang kalian lakukan. Menginginkan pertanggungjawaban dari seorang laki-laki yang sudah menghamili kalian, ya silahkan seperti itu. Jadi mungkin dalam pikiran kalian itu biar banyak dukungan, biar mendapat banyak dukungan agar si laki-lakinya mau bertanggung jawab. Tapi ya kembali lagi, susah, sama-sama merantau. Kalau memang si laki-laki itu mau serius, dia datang, nanti dia ngurus-ngurus sendiri ke KBRI. Dan juga kita itu harus ingat, tujuan utama kita datang ke sini itu apa? Kita datang ke sini itu untuk kerja kan, membahagiakan orang tua katanya, membahagiakan keluarga, membahagiakan anak. Tetapi kadang orang sudah datang ke sini, mereka pada lupa dengan cita-citanya. Karena apa? Ya karena sudah kenal sama laki-laki. Ya karena sudah bucin itu, sudah lupa. Bahkan ada yang sampai mereka kerja di sini bertahun-tahun tetapi tidak menghasilkan apa-apa karena mereka selalu bersenang-senang dan berpoya-poya di sini bersama pacarnya itu. Ya jadi teman-teman, saya mohon maaf sekali lagi ya untuk teman-teman yang mungkin merasa tersinggung dengan video ini. Saya banyak-banyak minta maaf, tetapi ya itu memang kebenaran yang terjadi ya. Dan saya bilang sekali lagi, itu bukan untuk teman-teman yang punya boyfriend di sini lah, bukan hanya untuk teman-teman aja gitu. Tetapi ini juga nasihat untuk saya sendiri gitu, agar saya selalu mengingat ini. Saya sebagai perempuan, kalau misalnya saya begitu melakukan hal-hal seperti itu, ya saya harus ingat gitu sebelum saya melakukannya. Ingat, perempuan itu adalah yang paling dirugikan dalam hal seperti ini. Jadi saya meminta sama teman-teman semua yang belum mengalami kejadian-kejadian seperti yang sudah-sudah, kalian harus mengingat nasihat ini ya. Kalian mau mempunyai pacar silahkan, itu hak kalian, gak ada yang melarang. Tetapi jangan sampai kalian itu yang namanya hamil atau apalah di sini itu bikin malu. Apalagi kalau sampai meminta pertanggungjawaban tapi si laki-laki nggak mau diaborsi atau apa, itu takut. Jangan. Untuk bersenang-senang saja silahkan, senang-senang saja. Tapi ya jangan kelewatan. Ingat tujuan utama datang ke sini. Untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga kan? Ingat itu. Pokoknya ingat tujuan utama. Jangan macam-macam di negeri orang. Insya Allah bisa sukses. Udah teman-teman, jadi itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.